dalam daripada Masjid Quba. Nah, sekarang kita lagi di dalam Masjid Quba. Kita lagi mau dengerin penjelasan dulu dari Ustaz Fikri terkait dengan histori atau sejarah daripada Masjid Quba di Madinah. Ya. Kembali alhamdulillah yang mulai Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak dan ibu sekalian, inilah masjid, namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sebelum Masjid Nabawi. Ya, jadi dari Mekah ketika hijrah, Rasulullah singgah dulu di sini. Ya, singgah dulu di sini, baru kemudian berangkat ke Madinah. Ya, ke masjid. Ya, ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Ya, tertera dalam surah ya At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya, ini adalah betul-betul masjid yang dibangun atas dasar takwa. Min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Dari semenjak pertama engkau berdiam di sini. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sini banyak penduduk Quba ini senang untuk bersuci. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bersucinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesudah Rasulullah berjalan bersama dengan Abu Bakar Siddiq dari Mekah ke Madinah, beliau singgah dulu di sini. Dulu nggak ada masjid. Ini namanya Desa Quba. Desa apa? Quba. Nah, di sini Rasulullah disambut oleh penduduk Quba. Ya. Dan beliau mendirikan masjid di sini yang pertama bersama dengan penduduk Quba. Ya, dan penduduk Quba ini orang-orang yang menerima Rasulullah, dan kesukaan penduduk Quba adalah kalau bersuci dua. Yang pertama dengan menggunakan batu. Kalau istinja, apa istinja? Bahasa kita cebok. Yang kedua, habis pakai batu, pakai air. Itu paling yang afdol. Ya, kalau sekarang ibu mau begitu, boleh pakai tisu dulu, lepas, kemudian pakai air. Ingat, bukan tisunya dibasahin. Kalau tisunya dibasahin, jadi najis semua. Ibu kadang-kadang di pesawat kemarin begitu, enggak? Jadi bukan, kering dulu udah, sampai kering, baru basahin pakai air boleh. Tapi kalau tisunya dibasahin, maka semuanya yang di tisu jadi najis. Karena prinsip najis itu begitu, sedikit sama air sedikit jadi najis semuanya. Yang jadi di sini Masjid Quba, penduduk Quba dulu suka untuk bersuci. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sini, menginap di sini selama mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Kamis berangkat ke Madinah. Di tengah perjalanan dari sini ke Madinah, beliau menerima perintah sholat Jumat. Bukan perintah, adzan sholat zuhur. Maka Rasulullah laksanakan sholat Jumat, sedangkan sholat Jumat kewajibannya sudah dilakukan, kewajibannya sudah diturunkan semenjak di Mekah. Nah, jadi disinilah Bapak dan Ibu sekalian, salah satu tempat yang menyambut Rasulullah dengan tola'al, gimana? Badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina pada alilahida ayyuhal mabusufina kita
tasyarraftal Madinah marhaban ya khairoda. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, itu tertera dalam surah At-Taubah ayat 108. Sedangkan dalam ayat 107-nya Allah peringatkan Rasulullah, karena dulu di sekitar sini orang munafik bikin masjid lagi. Ya, orang munafik bikin masjid dan Rasulullah diundang ke situ. Tetapi mereka sudah punya niat jahat. Kalau Rasulullah datang, maka mereka akan membuat lagi sholat. Rasulullah sholat, mereka akan sholat lagi di belakangnya. Jadi sudah ada niat-niat jelek, perbuatan makar seperti itu, dan Rasulullah sudah berjanji akan datang ke sini, ke masjidnya orang munafik. Tapi karena Rasulullah akan berangkat perang Tabuk, maka nggak jadi. Nah, sepulang dari perang Tabuk, Rasulullah belum sampai Madinah sudah datang perintah dari Allah, hancurkan Masjid Diror. Masjid yang dibangun oleh orang kafir, orang munafik. Makanya masjid di ayat ke-108 itu ada kata-kata la masjidun. La masjidun artinya sungguh, betul-betul masjid yang dibangun atas dasar takwa. Karena masjid yang dibangun Diror itu adalah masjid untuk menghancurkan, ya, untuk memecah belah umat Islam dan untuk menyatakan kekufuran. Sehingga sahabat kaget, kok masjid dihancurkan ya Rasulullah? Itulah perintah Allah. Itu tertera, ya, alladzina takhudhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan bainal mu'minin. Jadi Allah katakan Masjid Diror yang dibangun dekat sini dulu betul-betul masjid yang dibangun untuk satu, memecah belah. Kemudian yang kedua, untuk mengalihkan iman. Yang ketiga, untuk memusuhi Rasulullah. Makanya belum sampai Rasulullah di situ, Allah larang la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali engkau ya Muhammad berada di situ, datang ke situ, apalagi sholat di situ. Jadi nggak semua orang yang bangun masjid itu niatnya untuk betul-betul beriman. Apalagi kalau yang bangun bukan orang kafir, bukan orang muslim. Dulu kan ada ceramah itu, ya, ada yang bangun masjid seseorang, ya hebat, orang Islam semuanya muji-muji. Ternyata kalau orang di luar Islam membangun masjid, tujuannya bukan untuk i'la'i kalimatillah, bukan untuk ibadah, malah untuk memecah belah. Hati-hati. Orang-orang Islam yang bangun masjid, insya Allah, ya, semuanya atas dasar takwa. Nah, jadi Masjid Kuba ini satu begitu. Yang kedua, ayo, oke. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, Rasulullah sangat cinta sama penduduk Kuba, dan atas sambutan orang Kuba ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah nyatakan cinta beliau kepada Masjid Kuba dan orang Kuba ini, di mana setiap hari Sabtu Rasulullah datang ke tempat ini. Setiap hari Sabtu. Makanya kemarin waktu kita datang kan ramai. Ini macet. Kenapa? Karena memang sunnahnya. Rasulullah datang ke sini kadang-kadang jalan kaki, Bu. Dari Madinah, maka dari Masjid Nabawi yang sekarang rumah beliau, ke sini jalan kaki. Makanya banyak orang-orang dari Bangladesh, ya, dari Pakistan, dari Afghanistan yang sengaja pagi-pagi bersalat subuh di Masjid Nabawi, ke sini jalan kaki. Kalau kita kan enggak, alhamdulillah naik mobil, AC lagi. Kalau AC-nya mati, ribut lagi. Jadi mereka datang sini jalan kaki. Kenapa? Rasulullah, jadi nggak salah juga. Rasulullah kadang-kadang kesini jalan kaki, atau kadang-kadang naik onta, rokiban, jalan kaki, atau masyian, atau kadang-kadang naik onta, atau jalan kaki naik onta, rokiban, atau jalan kaki masyian. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah laksanakan sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat Bapak dan Ibu menjadi sholat yang bernilai umroh. Amin. Ya, mudah-mudahan sholat Bapak dan Ibu menjadi sholat yang diterima dan pahalanya sebesar pahala umroh. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu. Tadi surah apa? Surah Masjid Quba surah apa? Surah apa? At-Taubah ayat 108. Ibu ya ingat. At-Taubah ayat 108. Kita dibaca di masjid. Ya. At-Taubah ayat 108 yang menyatakan tentang Masjid Quba ini betul-betul masjid yang dibangun atas dasar takwa. Ya. Kemudian ayat sebelumnya tentang masjid di Diror. Jadi ada masjid Quba, ada masjid di Diror. Dua-duanya ini perlu sejarah kita ketahui bersama. Ya, Diror itu di sini juga dekat sini. Dihancurin, ya. Disuruh oleh Allah untuk menghancurkan. Sahabat aja berat mau menghancurkannya. Masjid ya Rasulullah. Ya tapi niatnya salah. Ya, walaupun biayanya besar, kalau niatnya dari orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu salah, maka harus dihancurkan. Ini ketegasan Rasul. Jadi mudah-mudahan Masjid Quba ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, perjuangan untuk apa? Untuk selalu kita meramaikan masjid. Ya, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu di rumah. Karena yang namanya masjid terbaik buat ibu-ibu adalah Ghairu Baitihi. Ghairu Baitiha. Ghairu Baitiha. Jadi ibu-ibu yang paling baik itu bukan ke masjid, tetapi di dalam rumahnya. Bu, masjid yang terbaik buat ibu dalam rumah. Di dalam rumah. Kalau bapak-bapak memang masjid yang di luar, ya. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al qulubana muta'alliqah bil masajid. Allahumma ij'al qulubana muta'alliqah bil masajid. Allahumma ij'al qulubana muta'alliqah bil masajid. Waj'alna min amiri al masajid. Waj'alna min amiri al masajid. Waj'alna min ummaril masajid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan buat